Baik, perkenalkan nama lengkap saya Jentri Everinda Neo dengan NIM 1901060007. Saya kelas B semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logam golongan 11. Nah, di dalam logam golongan 11 itu terdiri dari tembaga, perak, dan emas. Nah, tembaga, perak, dan emas sering disebut sebagai logam mata uang karena ketiganya merupakan bahan utama untuk pembuatan mata uang logam. 4 alasan utama yaitu yang pertama, ketiga logam ini terdapat langsung sebagai logamnya. Yang kedua, bersifat dapat ditempa sehingga mudah dibentuk sebagai desain yang dikehendaki. Yang ketiga, bersifat tidak reaktif secara kimiawi dan menjadi sangat berharga khususnya karena kelimpahan yang sangat jarang untuk perak dan emas. Yang keempat, kelimpahan ketiga unsur ini dalam kerak bumi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang tembaga. Nah, tembaga atau kaper adalah salah satu unsur logam terbentuk kristal dengan warna kemerahan dengan nama kimia kaprum, dilambangkan dengan Cu. Tembaga merupakan logam transisi golongan 1B yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 gram per mol. Tembaga di dalam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Nah, kita akan masuk dalam sifat kimia logam tembaga. Ada beberapa sifat kimia. Yang pertama itu, tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Yang kedua, pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basah, CuOH2CO3. Yang ketiga, pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi sekitar 1000 derajat Celcius akan membentuk tembaga 1 oksida Cu2O yang berwarna merah. Yang keempat, tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dalam asam-asam dan oksidator encer seperti HCl, encer, dan H2SO4 encer. Tetapi HClPK dan mendidih menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Yang kelima, tembaga tidak bereaksi dengan alkali tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH3 4+. Dan yang terakhir, tembaga panas dapat bereaksi dengan uap, belerang, dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida. Ekstraksi tembaga dari kalkoprit. Metode yang digunakan untuk mengekstraksi tembaga dari bijinya tergantung sifat alami dari biji-biji sulfida seperti kalkoprit diubah menjadi tembaga menggunakan metode yang berbeda dari biji silikat, karbonat, atau sulfat. Kalkoprit adalah salah satu biji sulfida tembaga dengan rumus CuPeS2. Kalkoprit hanya sedikit mengandung tembaga dan harus dipekatkan misalnya dengan flotasi buih. Penjelasan flotasi buih merupakan salah satu cara pemekatan dan ekstraksi logam. Biji yang terpekatkan dipanaskan dengan silikon dioksida atau silika dan oksigen pada tanur. Yang kedua, biji tembaga 2 pada kalkoprit direduksi menjadi tembaga 1 sulfida dan direduksi lebih jauh pada tahap akhir. Dan yang ketiga, besi dalam kalkoprit diubah menjadi besi 2 silikat yang mana akan dibuang. Sebagian besar belerang akan kalkoprit berubah menjadi gas belerang oksida. Sinyal tersebut digunakan untuk membuat asam sulfat melalui proses kotak. Seluruh proses yang terjadi adalah reaksinya itu 2Cu2FeS tambah 2SiO2 tambah F4O2 menghasilkan Cu2S dan 2FeSiO3 tambah 3SO2. Tembaga 1 sulfida dihasilkan selanjutnya diubah menjadi tembaga dengan bantuan oksigen.
Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemurnian tembaga. Tembaga yang dihasilkan melalui ekstraksi dari biji sulfida masih belum murni. Pertama, tembaga tersebut dibersihkan dari belerang yang kemudian dipasang sebagai anoda untuk tujuan pemurnian dengan elektrolisis. Pemurnian menggunakan elektrolit tembaga 2, sulfat tembaga kotor sebagai anoda, dan batang tembaga murni sebagai katoda. Diagram singkat elektrolisis tembaga adalah kita bisa lihat di gambar ini. Gambarnya ada katodanya itu dan ada anodanya. Pada katoda, ion tembaga 2 diubah menjadi tembaga Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Pada anoda, tembaga diubah menjadi larutan sebagai ion tembaga 2, itu Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Pengotor pada anoda akan terlucuti menjadi lumpur anoda, sedangkan katoda dan akan habis menjadi ion tembaga 2 yang selanjutnya akan diubah menjadi tembaga murni pada anoda. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan tentang perak. Perak muncul secara alami dan dalam biji-biji argentit Ag2S dan hornsilver AgCl. Biji-biji timah, tembaga, emas, dan perunggu nikel merupakan sumber-sumber penting untuk menambang perak. Dalam dunia belahan barat Meksiko, Kanada, Peru, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara perak. Perak juga dapat diambil dalam proses pemurnian tembaga secara elektrolisis. Perak yang dijual secara komersil mengandung setidaknya 99,9% perak. Perak murni dengan kandungan 99,999 plus perak 99,999 plus persen juga tersedia secara komersil. Perak murni memiliki warna putih yang terang. Unsur ini sedikit lebih keras dibanding emas dan sangat lunak dan mudah dibentuk. Terkalahkan hanya oleh emas dan mungkin palladium. Perak murni memiliki konduktivitas, kalor, dan listrik yang sangat tinggi di antara semua logam dan memiliki resistansi kontak yang sangat kecil. Elemen ini sangat stabil di udara murni dan air, tapi langsung ternoda ketika ekspos pada ozon, hidrogen, sulfida, atau udara mengandung belerang. Nah, yang ketiga, emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas berbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan bumi. Mineral emas terdiri dari emas natif, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Emas digunakan sebagai standar keuangan, penghasilan, dan elektronik. Baik, sekian dari saya untuk menjelaskan logam golongan 11. Terima kasih.